81. Momen hari libur memang selalu dimanfaatkan bagi seorang pria yang telah berusia 31 tahun ini untuk menemani sang putra mungilnya. Bayi mungil yang sudah berusia 2 bulan itu terlihat nampak begitu tenang kala berada dalam gendongan sang dedi, apalagi saat ini sang dedi telah membantunya memberikan bantuan berupa pemberian vitamin D yang sangat bermanfaat untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, di pagi hari yang masih terasa sangat sejuk di mana sang mentari baru menampakkan diri dari ufuk timur, Andrew sedang begitu asyiknya menjemur bayi mungilnya Andri agar mendapatkan vitamin D alami dari pancaran sinar mentari pagi. Andri senang nak, iya, Andri senang sekali Dedi jemur seperti ini. Seru Andrew pada sang buah hatinya yang begitu nampak tenang dalam gendongannya itu. Namun Andri tak mampu menyahut ujaran sang Dedi. Bayi yang menggemaskan itu hanya mampu menatap dan mengedipkan kedua bola matanya kala sang dedi berbicara padanya. Andrew masih terus melakukan hal yang sama pada anaknya, seolah tak pernah bosan, ia tetap mengajak si kecil Andri berbicara, sesekali Andri tersenyum dan menggeliatkan kepala mungilnya kala sang dedi menceritakan hal lucu padanya. Dan tak terasa sudah hampir 20 menit lamanya si kecil Andri berjemur. Entah apa yang terjadi, bayi mungil itu malah lebih sering menggeliat bahkan kini wajah tampannya terlihat memerah. "Adri, ada apa nak?" tanya Andrew yang merasa sedikit heran dengan geliatan kecil yang dilakukan oleh anaknya. "Ada apa nak?" Andri tidak nyaman karena terlalu lama dijemur ya. Tanya Andrew lagi, namun si mungil Andri tetap memberikan respon yang sama. Baiklah nak, kalau Andri ingin berhenti berjemur, ayo kita masuk sekarang. Ajaknya pada sang putra. Andrew mulai hendak melangkah dari posisinya, namun baru selangkah dirinya maju tiba-tiba terdengar. Prar, terdengar sangat jelas jika si kecil Andri sedang membuang angin. "Oh anak Dedi, kamu kentut nak," seru Andrew yang tak menyangka jika anaknya akan membuang angin. Namun setelah itu masih terdengar suara yang sama dari si kecil Andri, prar, dan benar saja tak lama dari itu mulai tercium semacam aroma yang sangat tak sedap yang harus diterima oleh indera penciuman Andrew. "Aduh nak, kamu kentut, tapi aromanya kenapa sampai seperti ini, Hufet, atau jangan. Oh tidak, kamu bukan kentut nak, tapi..." seru Andrew tak habis pikir, dan ia pun langsung melangkah masuk ke dalam rumahnya. Uk. Si kecil Andri menangis mungkin karena bayi mungil itu sedang merasakan sakit di perutnya. Andrew terus melangkah dengan tergesa-gesa menuju kamarnya. "Andrew, ada apa nak? Kenapa Andri menangis?" seru Clara tiba-tiba yang melihat putranya berjalan dengan terburu-buru. "Ini ma, Andri sedang pup, dan mungkin perutnya sakit jadinya Andri menangis seperti ini," sahutnya. Uk. Si kecil Andri tetap menangis. Sini, biar mama yang bawa Andri," seru Clara pada sang putra dan ia pun mengambil alih Andri dari gendongan putranya. Uk. Tangis Andri. "Aduh cucunya oma sakit perut ya nak. Ya sudah oma bantu Andri buang pupnya ya. Aduh cucu oma yang tampan, tup, jangan menangis ya nak," seru Clara yang berusaha menenangkan cucunya yang menangis karena sakit perut yang dirasakannya. Dan Andrew pun mengikuti langkah sang mama yang berusaha menenangkan Andri. Masih di pagi hari namun di lain tempat, seorang pria yang sudah berusia matang itu nampak sibuk dengan olahraga paginya. Lelehan keringat itu sudah mulai membasahi tubuh kekar dan wajah tampannya. Ya, dialah Randy Aksen Alatas yang tak lain adalah sahabat dekat Alexander Geralt Georgino. Sudah menjadi rutinitas bagi Randy untuk melakukan olahraga di setiap harinya entah itu pagi maupun sore hari di ruangan olahraga pribadinya. Merasa sudah cukup dengan aktivitasnya akhirnya Randy pun mengakhiri olahraga paginya itu. Dan tak lama dari itu sang mama pun datang menghampirinya dengan membawa secangkir teh hangat untuk Randy. "Randy," panggil Mama Risa. "Ma."
Sahut Randy yang masih sibuk mengelapi keringat di wajahnya dengan menggunakan handuk kecil. Mama buatkan teh hangat untukmu sayang. Seru Mama Risa dengan meletakkan secangkir teh itu di atas meja milik Randy. Kenapa Mama repot-repot membuatkan teh untuk Randy sih Ma? Kan ada Bi Ijah yang bisa buatkan. Sahut Randy. Ya sekali-kali tidak apalah nak Mama membuatkan teh untuk anak Mama sendiri. Sahut Risa sebelum akhirnya wanita parubaya itu mendaratkan tubuhnya di sofa. Randy pun duduk menemani sang mama, dan ia pun meminum teh hangat itu. Mama Risa menatap putra semata wayangnya, semakin hari sosok putranya ini memang bertambah mirip saja dengan papanya. Randy, panggil Risa. Iya Ma, ada apa? Sahutnya. Usiamu sudah matang nak, sudah 32 tahun, kapan kamu punya keinginan untuk berkeluarga Ren? Mama ingin sekali bisa melihatmu memiliki seorang pendamping nak. Seru Risa lembut dengan masih menatap Randy. Randy tak langsung menyahut, ia paham jika pertanyaan ini akan muncul lagi dari mamanya. Ma Randy. Kalimatnya terputus. Apa? Kamu ingin mengatakan jika kamu masih belum siap untuk menikah, begitu? Sahut Risa. Nak, sebenarnya apa lagi yang kamu tunggu? Kamu sudah memiliki segalanya, hanya pendamping hiduplah yang belum kamu miliki nak. Randy, ingat, Mama dan Papamu sudah tidak muda lagi nak, dan kami tidak selamanya bisa menemanimu. Mama dan Papamu akan bisa menghabiskan masa tua kami dengan tenang kalau kamu sudah memiliki pendamping hidup. Jadi kalaupun suatu hari nanti Tuhan memanggil Papa dan juga Mamamu ini, kami bisa kembali dengan tenang nak. Tutur Mama Risa dengan tatapan sendunya. Mama ini bicara apa sih Ma? Tidak, Mama dan Papa tidak boleh meninggalkan Randy. Sahutnya tak suka. Ma, Randy belum memiliki keinginan untuk menikah pada saat ini karena Randy sedang menantikan seseorang Ma. Sahut Randy pada akhirnya. Seketika itu Risa sangat tertegun, apa dirinya tidak salah dengar, jadi putranya selama ini belum juga menikah karena menantikan seseorang, jadi selama ini sudah ada wanita istimewa di hati putranya. Menantikan seseorang. Menantikan seorang wanita maksudmu nak? Katakan pada Mama siapa wanita itu. Tanya Risa dengan begitu antusiasnya. Hao. Randy menghela nafasnya. Tapi, Randy sendiri tidak yakin Ma. Sahutnya. Apa, tidak yakin? Maksudnya bagaimana sih Ren? Kamu tadi mengatakan pada Mama kalau kamu sedang menunggu seseorang, dan sekarang kamu malah mengatakan tidak yakin. Kamu tidak yakin pada perasaanmu sendiri Ren? Aduh nak kenapa kamu mengatakannya pada Mama kalau kamu sendiri tidak yakin pada perasaanmu? Sahut Risa yang tak habis pikir dengan putranya. Maksudnya bukan seperti itu Ma. Ujar Randy. Maksudnya bagaimana nak? Ayolah nak, kalau bicara itu yang jelas jangan hanya sepotong. Sahut Risa. Ma, sebenarnya Randy sudah jatuh hati pada seorang wanita. Dia wanita yang baik dan tulus Ma, tetapi sayang, wanita yang sudah berhasil mengikat hati Randy itu ternyata mencintai sahabat Randy sendiri Ma, bahkan mereka resmi bertunangan. Hati Risa begitu tertegun ketika mendengar cerita dari anaknya, ia begitu sangat sedih. Jadi cinta putranya ini hanya bertepuk sebelah tangan. Dia dan tunangannya sudah berencana akan melangsungkan pernikahan mereka dalam waktu dekat, dan setelah mendengar kabar itu, hati Randy benar-benar sangat hancur, tapi seperti aku dan Mama dan juga semua orang yang percaya, jika jodoh itu ada pada kuasa Tuhan, jadi karena suatu keadaan wanita yang Randy cintai itu tidak jadi menikah dengan sahabat Randy itu Ma, karena dia harus mengikuti keinginan papanya untuk mengurus perusahaannya di luar negeri selama beberapa tahun ke depan. Risa kembali tertegun setelah mendengar kelanjutan cerita dari putranya, meski masih dilanda dengan rasa tak percaya, namun juga tak dapat dipungkiri jika hatinya juga merasa senang, karena itu artinya putranya memiliki kesempatan untuk mendapatkan wanita pujaannya.
Meski dari mereka berdua masih belum ada kata putus, tetapi mereka tidak mungkin bisa kembali bersama, karena sahabat Randy itu sudah menikah, bahkan sudah memiliki 2 orang anak, dan sahabat Randy itu sangat mencintai istrinya Ma. Ujar Randy menceritakan. Hati Risa sungguh sangat lega setelah mendengar semuanya dari sang putra. Dan sebagai seorang mama tentu Risa akan mendukung setiap pilihan yang diambil oleh Randy selama yang menjadi pilihannya itu baik. Siapa wanita itu nak? Tanya Risa pada akhirnya. Diandra Ma. Sahut Randy. Apa Diandra? Sentak Risa. Risa begitu sangat terkejut setelah tahu siapa wanita yang sudah sampai membuat putranya menjadi bujangan seperti ini, jadi wanita itu adalah Diandra, kekasih Al. Benar-benar membuat Risa tidak habis pikir, itu artinya sudah semenjak lama putranya menyimpan perasaan cintanya. Rasa ingin itu nampaknya sudah tak bisa dibendung lagi. Bayangan akan makanan yang sempat ia lihat di layar televisi tadi terus-menerus berseliweran dalam ingatannya. Sayang, ayo kita ke taman belakang, kita tema Agatha dan Damian bermain di sana. Ajak Al pada sang istri. Mas. Serunya dengan nada yang tak biasa. Ada apa sayang? Sahut Al bertanya dengan memeluk pinggang sang istri. Mas kan hari ini tidak bekerja, bisakah Mas Al mengantar Adinda dengan jet pribadi milik Mas? Serunya dengan tatapan penuh harap. Al mengernyit bingung. Mengapa istrinya ingin diantar sampai dengan menggunakan jet pribadi? Memangnya ingin kemana istrinya? Sayang, memangnya kamu ingin kemana sampai harus diantar dengan jet pribadi? Tanya Al. Adinda ingin tahu walik Mas, Adinda ingin memakan makanan itu langsung di gerobaknya. Serunya. Ya sudah sayang kalau begitu tidak perlu naik dengan jet pribadi, kita naik mobil saja sayang, pasti di Tanah Abang ada sayang, atau Mas pesankan saja secara online pasti cepat sampai. Sahut Al yang memberi saran pada sang istri. Tidak ada Mas, di sini tidak ada tahu walik, tempat yang biasa menjual tahu walik itu daerah Banyuwangi, Situbondo dan juga daerah sekitarnya. Sahut Adinda. Apa? Kaget Al. Ternyata makanan yang diinginkan oleh istrinya tidak ada di daerahnya, dan itu artinya dirinya harus pergi keluar kota hanya demi tahu walik. Setelah tahu bagaimana keinginan sang istri yang begitu menginginkan tahu walik, akhirnya pun Al harus siap untuk mengabulkan keinginan istri tercintanya itu. Sayang, setelah Mas mencari tentang makanan yang kamu inginkan itu, ternyata tidak begitu sulit untuk menemukannya sayang, ya memang di kota ini tidak ada, tapi di luar kota sana yang tidak terlalu jauh ada sayang, contohnya saja di Surabaya, kita beli tahu waliknya di sana saja ya sayang tidak perlu ke Situbondo atau Banyuwangi. Atau kita pesan secara online saja ya sayang. Seru Al menawarkan setelah dirinya sudah siap. Adinda langsung terdiam, raut wajahnya yang awalnya senang karena tidak lama lagi akan membeli makanan yang diinginkannya kini mendadak berubah menjadi sedih, bahkan wanita dengan paras manis itu sampai memanyunkan kedua belah bibirnya. Baiklah sayang kita akan membeli di sana sesuai keinginanmu. Ujar Al gelagapan akibat dari melihat wajah tak bersahabat sang istri. Kalau Mas Al memang tidak mau mengantar Adinda membeli tahu walik di sana, ya sudah tidak apa-apa, Adinda tidak jadi pergi. Sahutnya ketus tanpa menatap sang suami. Tidak sayang, maksud Mas bukan seperti itu, iya oke Mas akan mengantarmu sayang, ayolah jangan seperti ini sayang. Mas tadi hanya bercanda bicara seperti itu sayang, jangan marah ya sayangku. Sahut Al takut dengan memeluk tubuh istrinya. Aduh Al kamu ini kalau bicara suka kelepasan, hufet. Batin Al yang merutuki kalimatnya. Sedangkan di halaman belakang rumah nampak si kembar Agatha dan juga Damian begitu sangat asyik bermain sepak bola dengan sang opa. Tak lupa Devina oma dari si kembar terus tertawa karena melihat kelucuan yang dilakukan oleh kedua cucunya. Ayo, upa tendang bola Natemoli, ayo opa tendang bolanya kemari. Seru Damian yang sudah siap menantikan tendangan bola dari sang opa.
Ayo kalian bersiap, siap Opa akan tendang bolanya. Sahut Enrico. Buff, satu tendangan yang cukup kuat hingga bola itu melambung cukup jauh. Ayo kejar bolanya. Teriak Devina menyemangati. Agatha dan juga Damian berlari untuk menggapai bola yang sudah melambung melebihi batas kepala mereka. Hahaha, aduh cucu oma kalian lucu sekali nak. Devina terbahak-bahak kala ia melihat kedua cucu mungilnya saling berlomba untuk mendapatkan bola. Bagaimana tidak tertawa kedua cucunya itu sangatlah lucu, manusia dengan tubuh mungil dan juga kaki kecilnya sedang berlari untuk mendapatkan sebuah bola yang melambung cukup tinggi melebihi tinggi tubuh keduanya. Dan ternyata yang berhasil mendapatkan bola itu adalah Agatha. Tak ingin sang kembaran mengambil alih bolanya, Agatha pun menendang bola itu ke arah sang opa. Ayo tetap semangat tendang bolanya yang kencang. Seru Devina lagi dengan teriakannya. Kedua anak kembar dengan opanya itu begitu sangat antusias bermain bola hingga tidak lama dari itu datanglah Al dan juga Adinda. Ma! Seru Al, dan ia pun dengan sang istri duduk di sebelah mamanya. Loh Al, kenapa kalian terlihat sudah rapi begini, memangnya ingin kemana kalian? Tanya Devina yang merasa heran. Aku dan Adinda ingin pergi keluar kota Ma, ingin membeli tahu walik. Ujar Al. Memangnya kalian mau beli di kota mana? Dan kenapa harus terburu-buru seperti ini? Tanya Devina lagi. Kita akan beli di situ Bondo atau di Banyuwangi Ma, soalnya Adinda ingin makan di sana. Sahut Al apa adanya. Devina sedikit tersentak setelah mendengarnya, apa hanya karena ingin makan tahu walik harus pergi ke kota yang jaraknya terbilang sangat jauh? Bukankah di kota lain di luar kota Jakarta tidak sulit untuk menemukan tahu walik, lalu mengapa harus pergi ke kota yang lebih jauh? Bukankah jika membeli makanan di kota yang lebih dekat itu akan lebih mudah daripada kota yang jauh karena itu akan lebih menghemat waktu bukan? Tapi kenapa harus beli di kota yang jauh nak? Bukankah di luar kota Jakarta tidak sulit menemukan makanan itu dan itu akan lebih menghemat waktu Al? Sahutnya bertanya. Karena Dedi dan Momi mau temana. Kenapa Lapih cetoli? Dedi dan Momi mau kemana? Kenapa rapi sekali? Tanya Damian yang datang menghampiri sehingga membuat kalimat sang Dedi menjadi terputus. Oh boy, sudah mainnya nak, Dedi dan Momi akan pergi ke luar kota, Damian dan Agatha ikut ya. Ajak Al pada sang putra. Damian nampak berpikir, bocah mungil itu rasanya merasa enggan untuk ikut pergi karena ia sedang begitu asyik bermain bola dengan sang opa. No Dedi, Mian dak itut, no Dedi, Damian tidak ikut. Sahutnya dengan menggeleng. Dedi dan Momi ingin peldi, lama peldina. Dedi dan Momi ingin pergi, lama perginya. Tanya Agatha setelah ia dan juga sang opa datang menghampiri. Iya boy, kami ingin pergi keluar kota untuk membeli makanan, Agatha ingin ikut, kita perginya naik pesawat nak, ya tidak begitu lama sih mungkin hanya 1 hari. Sahut Al memberikan penjelasan. Dak Dedi, anta dak itut, anta mau di rumah sada tidak Dedi, Agatha mau di rumah saja. Tolak bocah kecil itu. Adinda sedari tadi hanya diam, sebenarnya ia merasa malu jika harus meminta hal yang muluk pada suaminya, namun harus bagaimana lagi keinginannya untuk memakan tahu walik langsung dari gerobaknya sudah tak bisa ia bendung lagi. Ayo sayang kita pergi sekarang. Ujar Al dan ia pun mulai berdiri dengan menggandeng tangan istrinya. Tunggu dulu Al, kamu dan istrimu tidak perlu pergi ke luar kota. Ujar Devina yang tiba-tiba menghentikan. Loh Ma, memangnya kenapa Ma? Kali ini Enrico lah yang menyahut. Sepertinya saat ini menantu mama ini sedang hamil Al. Sahut Devina terang-terangan. Dek. Rasa penasaran dan kecurigaan telah membawanya untuk mendapatkan jawaban dari kegusaran hatinya. Merasa mendapatkan kesempatan tak membuatnya terlena untuk mengetahui kebenaran yang sudah sejak lama ia ditunggu.
Cynthia yang secara tidak sengaja melihat langkah seorang bodyguard yang selama ini ia curigai membuatnya ingin membuntuti bodyguard itu. Cynthia terus melangkah hingga ia sudah berdiri tepat di dekat pintu belakang rumah di mana dirinya diasingkan. Mau apa orang itu? Kenapa dia malah ada di belakang sedangkan yang lain sedang berjaga? Sangat mencurigakan. Gumam Cynthia dengan posisinya yang berusaha menguping. "Halo Tuan," sahut bodyguard itu. "Maafkan saya Tuan, sampai detik ini saya masih belum mendapatkan informasi penting apapun dari tempat ini, selain hanya berpura-pura menjadi bodyguard di sini." Dek, Cynthia sangat terkejut bukan main. Apa maksud dari orang itu yang mengatakan jika dirinya berpura-pura menjadi bodyguard? Apa dia seorang penyusup? "Baiklah Tuan Viko tenang saja, saya akan berusaha mendapatkan informasi lebih dalam lagi dari para orang kepercayaan Al, jadi dengan begitu Tuan Viko bisa membalaskan dendam pada Al si manusia arogan itu Tuan," seru bodyguard itu sebelum akhirnya orang itu mengakhiri panggilannya. Cynthia yang mendengar percakapan bodyguard itu pun langsung membekap mulutnya. Cynthia benar-benar terkejut bukan main. Jadi selama ini sudah ada mata dari orang yang tidak suka pada Al. Cynthia pun akhirnya buru-buru pergi dari tempat itu menuju kamarnya. Ya Tuhan, jadi selama ini ada mata dari musuh Al. Gawat, ini benar-benar gawat. Gumam Cynthia yang merasa sangat cemas dengan keadaan ini. Cynthia pun akhirnya mencoba menyalakan handphonenya. "Untung tadi aku sempat merekam ucapan orang itu, aku harus memberikan hasil rekaman ini pada Al, ia harus, semoga saja kamu percaya Al," gumamnya lagi dengan penuh harap. Dokter kepercayaan keluarga Georgino itu pun mulai memeriksa tubuh Adinda dengan begitu teliti. "Uma, momi tu tatit apa? Oma, momi ku sakit apa?" Celoteh Damian bertanya karena melihat sang momi sedang diperiksa oleh sang dokter. Devina tersenyum pada cucunya. "Momi tidak sakit sayang, momi hanya sedang diperiksa oleh dokter," sahut Devina dengan mengelus pucuk kepalanya cucunya. Sedangkan Agatha hanya diam memperhatikan sang momi yang saat ini masih diperiksa di ranjang kasurnya. "Bagaimana dok? Bagaimana keadaan istriku?" tanya Al pada dokter wanita itu. Dokter Rika pun tersenyum mendengar pertanyaan tuannya. "Tuan Al selamat Tuan, nyonya muda saat ini sedang mengandung, dan diperkirakan usia kandungannya sudah memasuki usia 8 minggu. Ujar dokter Rika dengan senyuman bahagianya. Dek, terkejut itulah yang Al rasakan, namun sesaat setelah itu dirinya tersadar dan tersenyum. "Sayang, kamu hamil sayang," seru Al bahagia dengan langsung memeluk istrinya Adinda. "Ya Allah akhirnya menantuku hamil lagi," seru Devina dengan begitu bahagianya, dan wanita parubaya itu pun langsung berdiri menghampiri sang menantu sampai ia lupa dengan kedua cucu kembarnya yang sedang duduk di sofa. "Sayang, kamu hamil sayang, sebentar lagi Agatha dan juga Damian akan punya adik kap. Seru Al dengan menciumi wajah istrinya. Adinda terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kedua bola matanya pun sudah berkaca-kaca. Ia benar-benar tidak menyangka jika Tuhan telah kembali memberikannya sebuah kepercayaan lagi. "Mas," serunya lirih. "Iya sayang kamu hamil kap," sahutnya bahagia. "Akhirnya aku akan punya cucu lagi," seru Devina bahagia. Entah sudah berapa kali kalimat itu diucapkan. Uma, kenapa kita ditinggal? Oma, kenapa kita ditinggal?" protes Damian pada sang oma. "Oh maafkan Oma cucu Oma, maaf Oma terlalu sangat bahagia nak, iya Oma sangat bahagia sayang karena sebentar lagi kalian akan punya adik bayi, momi kalian hamil adik bayi sayang," sahutnya pada kedua cucunya.